penting sekali saudara, dan ini yang saya mau bagikan dalam ibadah doa saudara pada saat ini, yaitu kesetiaan saudara. Setia kalau saya ngecek di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, setia itu apa saudara? Ada yang tahu? Kesetiaan ini kata dasarnya adalah setia ya, bukan keset atau keset ya. Kesetiaan kata dasarnya setia, jangan sampai kesetiaan atau orang-orang Sumatera bilang kesetiaan ya. Kata dasarnya apa? Keset atau keset. Wah, salah. Kata dasarnya adalah setia saudara. Setia dalam KBBI itu berarti teguh saudara, patuh, taat, bisa teguh pada janji, pada pendirian, ya kan? Bisa juga berarti taat. Bisa nggak tuh? Setia baik dalam suka maupun duka, kaya miskin, ya, susah senang, sehat maupun sakit. Ada orang yang setia kalau pas kaya. Ada orang yang bisa setia pada saat sehat aja. Giliran orang tuanya sakit atau pasangan hidupnya sakit, apakah bisa setia? Disitulah dipuji saudara kesetiaan ini. Bukan hanya pada saat lagi dalam hal positif aja kita bisa setia, maka pada saat kita lagi susah, pada saat kita lagi sakit, pada saat kita lagi ekonomi lagi sulit, bukan elit ya, ekonomi sulit, apakah kita bisa tetap setia? Ya, sungguh benar Bapak, sungguh benar Tuhan Yesus, sungguh benar Roh Kudus. Engkau yang terbaik Tuhan dalam kehidupan kami, pribadi maupun proses pribadi Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang sudah kami lewati, apapun yang sedang kami hadapi, dan apapun yang sedang ada di depan kami Tuhan, kami mau lewati semua Tuhan hanya dengan bersama saja Bapa. Dan kami ingin terus mengatakan bahwa Engkau Tuhan yang baik, karena kami tahu Engkau Allah kami setia adanya. Jika kami sudah memberikan setiap pujian penyembahan kami yang terbaik Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan kami yang terbaik. Biarlah Tuhan kami mau duduk diam Tuhan di bawah kaki-Mu Bapa. Kami ingin mendengarkan daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu yang akan ditaburkan itu boleh kami terima, itu boleh kami ingat, dan itu boleh kami lakukan dalam setiap firman kami masing-masing Tuhan. Pakai buah lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap perkataan itu semua boleh berasal daripada-Mu saja Bapa. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan daripada kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Meskipun jumlah kita tidak terlalu banyak saudara, kualitas kita tidak maksimal, tapi biarlah kualitas kita pribadi lepas pribadi, sebagai jemaat, sebagai anak-anak Tuhan, khususnya di ibadah dewasa muda ini, kualitas kita harus maksimal. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum saya mengucapkan terima kasih buat pengerja, ketua maupun wakil yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan daripada kebenaran firman Tuhan. Ya, sambil menunggu teman-teman kita yang lain. Tanggal berapa saudara sekarang? 21. Beberapa hari lalu kita sudah merayakan hari kemerdekaan bangsa kita, Republik Indonesia. Betul? Merdeka. Merdeka. Puji nama Tuhan. Dan kurang lebih juga beberapa minggu lalu juga kita sudah merayakan hari jadi atau hari ulang tahun gereja kita GSJ Mangga 2 yang ke-74. Puji nama Tuhan. Bedanya kalau hari ulang tahun atau hari jadi gereja kita GSJ Mangga 2 itu tanggal 31 Juli ya saudara ya. Kalau hari kemerdekaan 17 Agustus. Beda sekitar 2-3 minggu saudara.
Tapi dari dua hari raya ini atau 2 hari besar yang kita boleh rayakan di gereja kita sebagai kita anak Tuhan, ada satu hal yang penting sekali saudara, dan ini yang saya mau bagikan dalam ibadah dewasa muda pada saat ini, yaitu kesetiaan saudara. Amin. Bangsa kita bisa merdeka, bisa mengusir penjajah, itu semua karena pemimpin atau pemerintah di tahun 1945 dan juga rakyatnya, warganya itu setia saudara. Sebagai warga negara, kalau pada saat itu mereka, leluhur kita, mungkin kalau mereka nggak setia pada bangsa Indonesia, mereka nggak mau mengorbankan dirinya untuk bangsa ini, nggak mau mengorbankan dirinya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia saudara. Begitu juga pemimpin-pemimpinnya. Kalau pemimpin-pemimpinnya nggak setia pada bangsa Indonesia, bisa aja mereka menerima sogokan, menerima bagi hasil dari para penjajah, dari bangsa-bangsa asing tersebut. Tapi mereka, pemimpin-pemimpin pada saat itu yang sudah berjuang untuk kemerdekaan kita, mereka tetap setia pada bangsa Indonesia, pada Ibu Pertiwi. Betul? Gak mungkin kalau misalnya proklamator kita atau para pejuang revolusi kita, mereka nggak setia pada saat itu, kita belum tentu bisa merdeka saudara. Ya, begitu juga dengan gereja ini saudara. 74 tahun, waduh, 74 tahun berarti tahun berapa tuh lahirnya? 47. Yang kan masih ngitung. Puji nama Tuhan. Sama gereja kita juga. Kalau pendiri, kalau para pemimpin terdahulu sampai sekarang ini mereka nggak setia, maka gereja ini sudah tidak berdiri, betul? Tapi karena memang selain kemurahan daripada Tuhan, selain daripada pimpinan daripada Tuhan, tanpa kesetiaan, gereja di tempat ini tidak akan tetap berdiri sampai sekarang ini saudara. Pada malam hari ini kita mau belajar mengenai hidup dengan kesetiaan. Hidup dengan kesetiaan saudara. Kita buka kitab kita di Amsal 20 ayat yang ke-6. Multimedia boleh bantu saya? Kita boleh bangkit diri semuanya saudara. Sebagai ayat pertama kita biasakan untuk kita boleh bangkit diri semuanya. Amsal 20 ayat 6, udah dapat semua ya? Kita sama-sama baca ya. Udah dapat semuanya, amin? Haleluya. 1, 2, 3. Banyak yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Terima kasih, silakan duduk saudara. Banyak orang menyebut dirinya baik hati. Siapa yang di sini berani atau mau jujur mengatakan bahwa dirinya jahat? Nggak ada. Maling aja nggak ngaku ya saudara ya. Betul? Maling aja nggak ngaku saudara. Penjara penuh. Responsif nih, mobilibus. Kayak mobil metik baru. Ya, banyak orang yang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Gak banyak saudara. Dari 100% mungkin populasi manusia di bumi ini sudah berapa miliar sekarang ya? 6 kali 6 miliar. Yang pasti 6 miliar lebih ya. Apakah 6 miliar itu bisa setia saudara? Apapun lah katakan kesetiaan itu. Entah setia dalam berkeluarga, suami istri ya,
setia dalam dalam kepercayaannya, setia mungkin yang belum nikah, pacar dengan pacar yang berbeda lawan jenis pastinya saudara ya. Iya. Nanti kalau setia Adam and Steve, waduh, itu setianya salah saudara. Iya, meskipun setia salah itu. Pacar atau udah nikah tapi sesama jenis, salah juga. Apakah bisa semua orang itu setia? Belum tentu saudara ya. Memang kesetiaan itu gampang dinyanyikan malah, gampang diperkatakan. Bahkan tadi kalau saya dengar tuh pujian penyembahan dari WL, kita tadi banyak beberapa kata setia, kesetiaan, ya kan? Sampai akhir hidup, sampai akhir hayat. Kita mau menyembah, waduh, berat nih. Ini lagu lirik yang mungkin kedengarannya sederhana, enak didengarkan, enak untuk kita nyanyikan. Tapi apakah kita bisa pertanggungjawabkan saudara? Nggak gampang saudara ya. Ya, setia kalau saya ngecek di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, setia itu apa saudara? Ada yang tahu? Kesetiaan ini kata dasarnya adalah setia ya, bukan keset atau keset ya. Setia. Kesetiaan kata dasarnya adalah setia. Jangan sampai kesetiaan atau orang-orang Sumatera bilang kesetiaan ya. Kata dasarnya apa? Keset atau keset. Wah, salah. Kata dasarnya adalah setia saudara. Setia dalam KBBI itu berarti teguh saudara, patuh, taat, bisa teguh pada janji, pada pendirian, ya kan? Bisa juga berarti taat. Ada yang menambahin saudara? Setia apa? Jangan singkatan ya. Setiap tikungan ada selingkuh, tiada akhir. Nama band. Nama band. Setia band. Setia itu sangat mudah saudara diucapkan. Apalagi kalau yang sudah menikah saudara, yang sudah diberkati dalam di gereja ini, atau mungkin yang menikah di gereja lain, waduh, itu harus janji nikah saudara ya. Saya akan setia baik dalam suka maupun duka, sakit, sehat, apalagi Suka duka. kaya, miskin. Bukannya saya pengen ngulang lagi saudara ya. Ini main aja. Ini buat bagi juga boleh teman-teman yang belum nikah. Janji nikah tuh nggak gampang saudara. Diucapinnya gampang. Dihafalin aja mungkin agak belibet mungkin. Apalagi dipraktekkan. Itu baru kesetiaan dalam manusia, antar manusia, suami dan istri. Bisa nggak tuh? Setia baik dalam suka maupun duka, kaya miskin, ya, susah senang, sehat maupun sakit. Waduh. Ada orang yang setia kalau pas kaya. Wah. Ada orang yang bisa setia pada saat sehat aja. Giliran orang tuanya sakit atau pasangan hidupnya sakit, apakah bisa setia? Disitulah dipuji saudara. Ya, kalau pada saat kaya, lagi seneng, lagi sehat, ya kan, gampang banget. Sama kayak mengucap syukur. Kalau lagi banyak duit, gampang banget. Thanks God, puji nama Tuhan. Omset hari ini gede, omset hari ini melimpah. Puji nama Tuhan. Wah, dia lagi sepi nih, Spiderman bener. Bisa nggak kita mengucap syukur? Nah sama juga nih kesetiaan ini.
Bukan hanya pada saat lagi dalam hal positif aja kita bisa setia, tapi apakah pada saat kita lagi susah, pada saat kita lagi sakit, pada saat kita lagi ekonomi lagi sulit, bukan elit ya, kalau ekonomi sulit, apakah kita bisa tetap setia? Itu baru terhadap pasangan hidup, baru terhadap orang tua, ya kan? Banyak kok contoh anak pergi ninggalin orang tuanya, atau sebaliknya, pada saat orang tuanya kaya, anaknya ini setia ikut orang tuanya, ya kan? Pada saat orang tuanya jatuh susah ya, waduh, nggak kenal, merasa nggak kenal. Pasangan hidup pun begitu ya saudara ya. Nah, kesetiaan ini saudara, ini erat atau berkaitan atau selaras dengan kepercayaan. Setuju nggak? Setuju. Setuju ya? Yang setuju pulang lapangan saudara. Harus setuju saudara. Kesetiaan itu selaras, berkaitan, erat dengan kepercayaan. Bukan kepercayaan agama, bukan kepercayaan trust, bukan religion, percaya di sini. Kesetiaan itu erat berkaitan dengan kepercayaan dan akan membuahkan hasil. Amin. Kalau terjadi dua arah. Amin. Setuju ya? Dua arah. Misalnya nih, kalau di Komeng, contoh, Oh, contoh aja. punya pacar, aminin dulu aja. Dia setia sama pacarnya ini, yang pasti lawan jenis ya kok. Ya Pasti iyalah. lawan jenis. Haleluya. Amin. Tapi kalau dia hanya setia pada pacarnya, ternyata pacarnya nggak setia, akhirnya apa? Putus. Putus juga saudara. Enggak membuahkan hasil. Cari yang lain. Ya, sama. Suami setia pada istri atau sebaliknya, istri setia pada suami. Tapi ternyata suami atau istrinya itu lawan itu nggak setia. Akhirnya apa? Cerai, berpisah, ya kan? Contohnya apa lagi saudara? Misalnya orang yang bekerja ya, bawahan dan atasan, bukan celana sama baju saudara. Pegawai dengan bos atau sama direktur. Ini pegawai setia banget. Katakan udah kerja dari muda sampai usia pensiun, udah mau usia pensiun, setia. Pegawainya ini bisa setia sampai berpuluh-puluh tahun karena apa saudara? Karena apa? Perusahaannya atau bosnya atau pemilik usaha di tempat bekerja juga setia memberikan tunjangan gaji, tunjangan, biar pegawainya ini sejahtera, betah, nyaman. Mungkin naik gaji berapa? Di 1 juta aja pak. Oh yaudah naik gaji 3 juta. Waduh, puji nama Tuhan tuh. Contoh, cita-cita juga boleh sih saudara. Begitu juga sebaliknya, bos pun atau atasan pun bisa setia memberikan yang terbaik untuk bawahannya kalau bawahannya atau pegawainya ini setia juga terhadap perusahaan. Tapi kalau salah satu nggak setia, misalnya perusahaan, karyawan sudah bekerja puluhan tahun, sudah memberikan yang terbaik, jerih payah, berkorban, tapi pada saat satu waktu giliran pegawainya ini ada minta bantuan atau mau pinjam uang, ternyata perusahaannya ini tidak mau memberikan pinjaman. Padahal perusahaan ini bisa. Waduh, langsung tuh pegawai kecewa. Bisa langsung berbalik melawan, ataupun bisa berbalik merugikan perusahaan yang dia bekerja. Sedikit sharing saudara.
Minggu lalu, minggu ya tepatnya, saya pergi ke Banjarmasin, saudara. Itu saya menemani bos saya untuk beli kapal ya, takbut plus tongkangnya. Dan bukan main-main, transaksinya ini, belinya ini bukan masalah nominal, saudara. Tapi kalau transaksinya adalah wakil kepala daerah Banjarmasin. Yang saya salut adalah dia ada satu orang kepercayaan bagian keuangan dan pajaknya ya, saudara ya. Itu usianya itu sama-sama mungkin sekitar 60-an. Jadi ini wakil kepala daerah umur 60-an, orang keuangan aku juga umur 60-an. Dan kalau saya saya ngobrol sama orang keuangannya tersebut, orang pajaknya, wah minggu itu udah lama banget. Berarti apa? Kedua belah pihak ini saling setia, saudara. Maka mereka bisa berjalan bareng, mereka bisa tetap bekerja sama, saling membutuhkan sampai usia 60-an, saudara. Usia pensiun udah lewat tuh, 60 lebih. Usia pensiun sekarang berapa ya? 55 masih ya? 55 kalau masalah ingat, 55. Ada juga yang setia antara gembala dengan jemaatnya. Contoh, ini kita contohin gembala domba ya. Ini gembala setia menggembalakan domba-dombanya ya kan. Dombanya pun juga akan setia ngikutin ya kan. Enak tuh kelihatannya, hasilnya kelihatan, waduh. Nggak ada masalah, baik-baik saja. Tapi kalau misalnya salah satu domba ada yang melenceng atau bahkan menyeruduk balik gembalanya, waduh, mungkin sekali dua kali masih dielus-elus tuh domba. Kalau udah sering, waduh, kalau kata hamba Tuhan yang saya kenal itu bisa dipotong, bisa disate, Di sop domba. ya. Begitu juga gereja kita, saudara. Gereja ini bisa tetap berdiri sampai sekarang ini bukan karena gembalanya atau wakil gembala baik yang terdahulu maupun sekarang setia, tapi kita pun sebagai jemaat, sebagai umat, sebagai pengerja pun setia. Amin. Amin. Waduh, keren. Kalau mengenai kesetiaan memang gampang diucapkan ya, amin gampang. Tapi apakah kita bisa lakukan? Gak gampang, tapi kita harus coba dan kita harus berikan yang terbaik. Kesetiaan antara suami istri tadi, saudara, kita ingat cerita firman Tuhan, bukan cerita, kita ingat mengenai firman Tuhan mengenai mempelai pria ya. 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Saya yakin semuanya udah hatam, udah hafal di luar kepala ya kan, mengenai cerita 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. 5 gadis bijaksana ini intinya adalah mereka tetap setia, mereka tetap taat, mereka tetap on position, mereka menunggu datangan si mempelai pria ini. Tapi setianya ini bukan hanya on position, tapi menyediakan, menyiapkan, mempertahankan apa yang mereka bawa. Mereka bawa cadangan minyak mereka. Ini termasuk kesetiaan, saudara. Tapi sebaliknya, teman mereka 5 gadis yang bodoh ini, mereka tetap ada posisi, tapi tertidur, bahkan sampai gak bawa minyak cadangan. Berarti 5 gadis yang bodohnya adalah yang kurang atau tidak setia, saudara. Karena tadi kalau kita baca atau kita lihat pengertian dari setia itu adalah teguh,
taat. Ya, taat. Ada juga kesetiaan antara kita sebagai warga negara Republik Indonesia dengan pemerintah kita. Pemerintah dan warga negaranya, terutama di bangsa Indonesia ini, harus saling setia, harus saling support. Kalau hanya salah satu yang setia atau hanya salah satu memberikan yang terbaik, tapi satu pihak tidak, maka negara ini tidak akan berjalan baik. Negara ini tidak bergerak ke arah yang positif. Contoh, PPKM lah misalnya, peraturan, keramaian segala macam. Kita harus saling bekerja sama dengan pemerintah. Begitu juga pada saat pemerintah suruh bayar pajak, saudara. Nah, itu dia. apakah kita bisa taat bayar pajak? Di situ juga kesetiaan kita, ketaatan kita diuji. Jangan sampai kita hanya setia pada beberapa poin saja, saudara. Giliran, apalagi giliran misalkan di lampu lalu lintas masih kuning, belum hijau, udah digas. Dari jarak 100 meter padahal itu udah kuning, udah merah, kita masih ngegas, nerobos. Nggak taat itu, saudara. Membahayakan. Jadi apa? Kesetiaan itu erat dengan kepercayaan dan akan membuahkan hasil kalau terjadi dua arah. Ya kan? Jadi kesetiaan itu nggak bisa kalau A setia sama B tapi B nggak setia sama A, ya itu hanya sebelah tangan, saudara. Nggak membuahkan hasil, nggak terjadi sesuatu apapun, nggak terjadi satu hal positif. Ya, seringkali kita mikirnya setia itu, waduh, saya harus setia pada pasangan kita, atau saya harus setia pada orang tua kita, saya harus setia pada negara kita. Ingat, kesetiaan akan membuahkan hasil kalau terjadi dua arah. Kita buka yuk di Matius 25 ayat 21. Nah, ini kesetiaan antara tuan dengan hamba. Tuan dengan hamba atau bos dengan pegawai lah. Ya. Dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hal hambaku yang baik, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ya kan? Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, di sini juga dikatakan, saudara, setia atau taat itu gak harus dalam hal-hal yang besar. Kita harus mulai. Kita harus mau mulai dengan hal-hal kecil dulu, teman-teman, saudara. Contoh dalam pelayanan misalnya, aduh, saya gak mau Pak Wagem main di ibadah sekolah minggu. Saya maunya mainan di ibadah dewasa muda, ibadah kaum pria misalnya, yang semangat, ya kan? Atau di ibadah umum, ibadah raya. Saya nggak mau deh main di ibadah sekolah minggu, pelayanan. Waduh, pilih-pilih. Setianya berarti ada syarat, saudara, betul? Pilih-pilih. Ini juga Tuhan nggak mau. Ini adalah perumpamaan yang Tuhan kasih. Kalau kita setia dalam perkara yang kecil, bertahap, saudara, sedang akan menjadi perkara yang besar. Gak mungkin kan, misalnya nih,
si Revi ini. Dia nggak bisa main piano dengan lancar misalnya awalnya, tapi dia mau pelayanan di ibadah umum, nggak bisa. Harus di ibadah yang dalam ruang lingkup yang lebih kecil dulu. Sekolah minggu, di remaja misalnya. Anak kecil pun juga sama saudara. Nggak bisa belajar lari, belajar berdiri dulu, merangkak dulu, belajar jalan dulu ya. Dari perkara kecil jadi perkara besar. Nah, kesetiaan juga saya boleh bagikan teman-teman. Di sini saya yakin mungkin saya nggak tahu nih banyak atau nggak banyak nih yang suka dengan sepak bola, fans sepak bola. Messi. Kenal Messi ke PSG. Ketahuan langsung ya. PSG. Kalau dalam dunia olahraga, terutama dalam dunia sepak bola, saudara, saya sering nih mengulas firman Tuhan juga. Sebisa mungkin kalau ada nyerempet-nyerempet dengan sepak bola, saya pakai. Ada istilah kalau dalam dunia sepak bola tuh one man club. Ada yang tahu bahasa Jawanya apa? One man club. One man club itu jadi pemain sepak bola ini selama dia bermain, selama dia selama dia menjalani karir sepak bolanya hanya bermain di satu sepak bola saja, dari mulai dia debut, apalah bahasanya, sampai pensiun, gantung sepatu. Banyak kan saudara. Di sini mungkin teman-teman STT ada beberapa yakin, saya yakin beberapa teman-teman STT suka ya sama sepak bola ya. Ada yang bisa tahu nggak one man club? Pemain sepak bola one man club. Messi udah enggak ya? Messi enggak. Udah enggak. PSG di sekarang nomor 30. Gaji gede soalnya. Nomor 30 dia. PSG. Ada yang tahu? Si itu ya Pele ya. Kok Pele? Pele berapa? Berarti bener kan tebakan saya nggak terlalu suka sepak bola. Contohnya ada beberapa saudara. Ini kalau Filipus tahu nih, suka nonton sepak bola katanya. Iya. Tahu kok one man club? Nggak tahu ya. Beberapa contoh, misalnya kalian mungkin kurang familiar. Ada Paolo Maldini. Itali. Dari dia muda sampai dia pensiun umur 41 tahun, dia main di satu klub sepak bola aja di AC Milan. Kenal Francesco Totti? Nah, betul, sama. Ada beberapa pemain. Padahal begitu banyak pemain sepak bola di dunia ini, ya kan? Tapi hanya sedikit yang setia sama klub sepak bolanya. Ada yang lebih mementingkan bayaran. Contohnya baru pindah ya kan? Lionel Messi. 35 juta euro saudara. PSG. Nomor 30. Waduh, kurs berapa kurs sekarang? Apa? 35 juta euro saudara, yang jelas tahu. Sedikit intermezzo lagi ya saudara ya. 20.000 kan euro. Nah, kesetiaan tadi saya sudah sampaikan saudara. Yang saya katakan adalah erat dengan kepercayaan. Ya. Kenapa kita harus setia? Dan kenapa saya katakan bahwa kesetiaan ini erat berkaitan dengan kepercayaan atau trust, bukan religion ya. Yang pertama, kenapa kita harus setia? Karena Tuhan Allah kita begitu mengasihi dan setia terlebih dahulu kepada kita masing-masing pribadi lepas pribadi. Amin. Saya nggak tahu ya teman-teman, saudara, mungkin ada yang pernah mengeluh ya. Duh Tuhan, kenapa sih hujan? Padahal lagi nggak bawa jas hujan. Saya pun pernah, saudara. Duh Tuhan, kenapa sih ini siang ini panas banget?
Neraka bocor ya Tuhan ya. Padahal Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik. Habis hujan pasti nanti kering lagi. Amin. Habis panas nanti sejuk lagi. Habis hujan ada pelangi. Begitu juga pada saat malam nanti Tuhan akan Mulai. selalu kan memberikan. Habis malam pasti siang. Itu setia saudara. Itu baru hal-hal yang dasar. Nggak mungkin kan, misalkan kemarin-kemarin nih selama 2021 tahun habis siang malam kan gampang gitu bahasa awamnya. Besok-besok siang terus nggak ada malamnya. Kan Tuhan setia, pasti ada siang malam. Ya. Yang kedua, kenapa kita harus setia saudara? Kita buka di Ulangan 28 ayat yang ke-13 sampai 14. Ulangan 28 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Kita harus setia saudara, supaya kita bisa menikmati dan menerima janjinya Tuhan. James, boleh bantu saya baca? Kelihatan nggak James? Kelihatan. Ya, 13 dan 14. Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpangkan orang kiri dari segala perintah yang diberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ya, terima kasih James. Balik yang ke-13 multimedia. Ini perikopnya mengenai berkat. Apa saudara? Berkat. Ini dituliskan di kitab Ulangan. Ini janji Tuhan kepada bangsa Israel yang diperkatakan kepada Musa pada saat itu ya. Tapi saya yakin ini juga berlaku buat kita semua, anak-anak Tuhan, orang yang tetap percaya pada Tuhan kita. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kata-kata ini familiar saudara? Ya. Familiar ya? Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila, Engkau mendengarkan. kita sering banget tuh sampai kata-kata bukan turun aja tuh yang selalu kita ingat. Ingatnya, pokoknya janji Tuhan, Berkat. saya akan jadi kepala bukan ekor. Saya akan Naik. semakin naik, saya akan naik bukan menjadi turun. Tapi ingat saudara, ada kelanjutannya. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Yang ke-14-nya ada kata-kata jangan sampai menyembah lain, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ya, seringkali pada saat kita terima doa berkat saudara di setiap ibadah, engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Amin. Engkau akan semakin naik menjadi turun. Amin Tuhan. Apabila engkau, pas di sini, apabila engkau tetap melakukan atau engkau akan tetap setia. Amin. Apakah bisa mengatakan amin? Amin. Hah? Amin. Ya kan? Jangan sampai kita hanya mengaminkan pada saat kita akan menjadi kepala bukan ekor, kita akan naik bukan menjadi turun. Jangan hanya sampai di situ aja. Tapi kita juga harus aminkan, kita harus lakukan bahwa kita juga akan tetap setia kepada Tuhan Allah kita. Enggak menyimpang kiri kanan, enggak menyembah lain juga. Haleluya. Amin. Amin. Yang ketiga saudara, kenapa kita harus setia? Ya karena dengan kesetiaan itu, dengan kita tetap setia,
itu sama juga kita menjaga dan mempertahankan anugerah keselamatan. Setuju? Haleluya. Bisa nggak kita nggak setia nih, tapi kita tetap selamat? Waduh, Bisa nggak? gimana caranya? Gimana caranya? Saya nggak nanya, jangan tanya balik, saya nanya bang. Bisa nggak saudara? Safira, bisa nggak? Safira atau siapapun lah, ini menurut Safira, si A ini nggak setia, tapi dia tetap memperoleh keselamatannya. Waduh, Bisa nggak? nanti di siang bolong. Nggak setia loh. Nggak bisa ya? Ada yang bilang bisa? Kalau bilang bisa berarti dia punya orang dalam di surga. Punya orang dalam. Fix. Punya orang dalam berarti. Emang bisa surga ada orang dalam? Iya dong. Kalau kita nggak setia, kita bisa masuk kerajaan, berani ngomong saya tetap masuk kerajaan surga. Wah, fix berarti dia punya orang dalam, saudara. Waduh, kawan. Bercanda, saudara ya, intermezzo. Intinya apa, saudara? Nggak bisa. Kesetiaan itu mutlak harganya. Karena apa? Yang saya katakan tadi poin pertama, Tuhan sudah setia terlebih dahulu. Dan ingat, kesetiaan itu harus dua arah. Amin. Amin. Nggak bisa. Tuhan hanya setia pada kita. Musim akan selalu berganti, ya kan? Namun kasih Ya kan? Kasih Tuhan tetap abadi, ya kan? Nggak bisa. Kalau Tuhan hanya setia, tapi kalau kita sebagai anak-anaknya, sebagai umatnya nggak setia, nggak bisa, saudara. Harus dua arah, harus dari dua belah pihak. Amin, saudara. 3 poin ini supaya kita tetap. Kenapa kita harus setia, saudara? Karena Tuhan sudah mengasihi kita dan setia terlebih dahulu pada kita. Haleluya. Yang kedua, kita harus setia karena dengan kesetiaan itu kita bisa menikmati dan menerima janji Tuhan. Kita akan menjadi kepala bukan ekor, kita akan semakin naik bukan menjadi turun. Kita harus setia karena itu syarat, salah satu syarat untuk menjaga dan mempertahankan anugerah keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan, berikan kepada kita. Keselamatan kita bayar? Bayar nggak? Bisa kita bayar dengan saldo rekening kita? Bisa transfer OVO? Nggak bisa, saudara. Itu anugerah, kemurahan, pemberian Tuhan. Tapi biarlah dengan kesetiaan kita mau balas sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan kita. Ingat loh, saudara, Tuhan aja mau mati di atas kayu salib untuk kita semua. Haleluya. Tinggal apakah kita mau membalas semua itu. Sebenarnya nggak cukup, saudara, tapi ini salah satu usaha kita. Dengan kita mau hidup untuk Tuhan kita, mau hidup untuk kemuliaan Allah kita. Biarlah kita semua, teman-teman, saudara-saudari, kita mau hidup penuh dengan kesetiaan, pribadi lepas pribadi, dimanapun. Bukan hanya di gereja, tapi kita mau setia dalam keluarga kita juga, saudara. Haleluya. Setia dalam pekerjaan kita. Yes. Setia sebagai kita warga negara dengan pemerintah. Lah, nanti kalau ada yang berseberangan gimana? Tinggal lihat konstitusi tertingginya siapa, saudara. Ya, paham? Kadang kan Pergub, ini contoh nih, Pergub sama permen, ngerti permen? Pergub apa bentuk? Peraturan gubernur. Gubernur. Permen, Peraturan menteri. peraturan menteri. Kadang atau sama perpres atau kepres, keputusan presiden. Kadang tuh sedikit bertolak belakang. Terkadang. Ntar yang gubernur boleh, ntar yang pemerintah pusat nggak boleh, kan ada kayak gitu ya. Tinggal lihat, saudara, konstitusi tertingginya siapa. Mas Presiden. Kalau ini saya boleh sharing sedikit ya, karena kesetiaan ini memang contoh nih.
Si A laki-laki, si B perempuan, pacaran. Si B ini mau si A ini setia, si A pun juga mau si B ini setia. Tapi pada satu saat si A harus memutuskan untuk beribadah daripada nemanin pacarnya pergi ke satu tempat. Tinggal pilih kan, dia mau setia sama yang mana, lebih tinggi mana kan konstitusinya, lebih tinggi mana nih posisinya, pacar atau Tuhan. Paham ya? Paham ya? Memang gak gampang saudara, gak gampang. Tapi itu yang Tuhan mau. Bahkan kalau kita boleh flashback sedikit, Abraham aja setia loh saudara. Anak dari korbannya. Sebelum anaknya dulu deh, sebelum dia punya anak, disuruh kemana dia? Kanaan. Dia harus Tinggal meninggalkan keluarganya ya. Kastim. Meskipun dia tetap berhikmat, dia bawa lembunya, dia bawa hartanya untuk pegangan dia selama perjalanan. Tapi apa? Dia tetap setia saudara. Begitu juga sampai bahkan Tuhan minta loh, anak yang sudah dikaruniakan, yang sudah dikasih, yang sudah dinantikan begitu lama, Tuhan mungkin bahasanya ngetes ya. Tapi Abraham tetap setia. Tinggal ini anak dengan Allah loh. Mau setia antara hubungan orang tua dengan anak, satu lagi hubungan antara manusia dengan Allah. Nah tinggal lihat kan, bobotnya, porsinya, konstitusinya lebih tinggi mana. Gak mudah, tapi dengan kita selalu andalkan Tuhan. Selama kita hidup berkenan, selama kita hidup dempet melekat pada Tuhan, kita bisa lewati itu semua. Amin. Kita mau setia sampai Maranatha. Haleluya. Saya undang untuk tim musik boleh naik ke atas. Biarlah setiap firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Ini pun juga boleh menjadi berkat bagi saya. Tak terkecuali kita mau tetap setia. Yang terutama adalah kita boleh tetap setia kepada Tuhan kita. Saya rindu tadi lagu yang terbaik ya. Boleh pemusik yang terbaik? Karena kata-kata tadi ada setia sampai akhir hayat. Yes, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Kita pun mau setia sampai akhir hayat. Semua boleh berdiri, saudara. Single, well, bantu saya. Ingat, hidup penuh kesetiaan. Hidup penuh dengan kesetiaan ya. Dimanapun, kapanpun tak terkecuali. Nggak mudah, tapi kita harus berusaha yang terbaik. Mixingnya boleh dibantu. Semua janjimu, kesetiaanmu kekal bagiku. Kau yang terbaik, yang pernah ada di hidupku. Nyanyianmu menghidup aku.
sudah kami terima Tuhan, dan kami mau imani, kami mau ingat dalam kehidupan kami masing-masing, dan kami juga mau praktekkan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan, pribadi lepas pribadi, dalam setiap aspek kehidupan kami tanpa terkecuali satupun Tuhan. Kami mau memiliki kesetiaan, kami mau hidup dengan kesetiaan, khususnya setia kepada Engkau Tuhan. Sebagai respon kami sebagai umat-Mu Tuhan, sebagai anak-anak-Mu Tuhan, yang setia kepada Engkau Bapa, yang setia kepada Engkau Tuhan, yang sudah mau mati bagi kami, yang sudah mau menjadi juru selamat kami. Biarlah Tuhan Kau pakai Tuhan kami pribadi lepas pribadi. Memang Tuhan tidak mudah untuk melakukan, untuk menjalani gaya hidup kesetiaan yang Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Tapi biarlah Tuhan kuasa Roh Tuhan yang akan selalu mengajari kami Tuhan hari demi hari untuk tetap hidup setia dan mengandalkan kepada Engkau saja Bapa. Kami mau serahkan Tuhan setiap kehidupan kami, apapun yang terjadi, kami mau tetap setia kepada Engkau Tuhan. Kami mau setia berjalan bersama-Mu Tuhan. Inilah setiap doa kami Tuhan, inilah setiap ucapan syukur kami, inilah setiap janji kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.